saya hadir ke sini bukan dalam rangka mengintervensi proses hukum atau mempengaruhi putusan pengadilan begitu. Karena kebetulan saya bertugas di Komisi 13 DPR RI yang membidangi masalah hukum dan HAM, dan ini merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan sebagai anggota DPR yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya dalam memastikan penegakan hukum, etika peradilan, perlindungan hak asasi manusia, serta tegaknya prinsip keadilan bagi Halo Bestinya Ketani, Besti menolak redup. Nikita Mirzani kembali menyala Besti. Gimana enggak proses hukum yang masih terus bergulir, di mana Nikita menggunakan hak hukumnya hingga ke yang maksimal yaitu PK, dan dikawal oleh anggota DPR RI gak cuma dalam wacana dan dampingan ke Komisi Yudisial. Rike bahkan hadir di sidang PK Nikita Besti. Makasih ya udah datang ya. Alhamdulillah. Makasih Bu Rike. Setengah 10 teh. Katanya jam 10. Iya, akhirnya tiba-tiba panggil kita. Begitu deh. Nggak apa. Bahkan jelang sidang, Rike sudah mengunggah tentang permohonan pengawalan di sidang perdana PK Nikita, yang juga diunggah ulang Nikita di laman Instagramnya, dan tentunya dibanjiri ribuan komentar netizen yang banyak memberikan dukungan, termasuk dari para sahabat dan juga public figure lainnya seperti Wirang Birawa dan psikolog Lita Gading, yang terlihat dalam komentarnya jadi menanyakan, ada apa ini Cenah? Lalu benarkah upaya Rike dalam pengawalan kasus Nikita untuk mengungkap dugaan kejanggalan yang terjadi dalam proses hukum Nikita? Viral for Justice, Justice for Nikita Mirzani, mohon pengawalan Indonesia. Sidang perdana permohonan PK Nikita Mirzani akan digelar pada Rabu 24 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, PN Jakarta Selatan. Keadilan tidak boleh berjalan sendiri. Setiap proses hukum harus kita kawal bersama agar tetap transparan, objektif, dan berpihak pada kebenaran. Kawal sampai tuntas, kawal sampai putusan. Dr. Rika Diah Pitaloka, M.Hum, Salam Sopan Indonesia. Jadi pertama terima kasih untuk teman-teman media yang sudah mengawal. Rencana dijadwalkan jam 10. Betul. Ya, tetapi dimulai setengah 10 sesuai begitu. Panggilan jam 10. Jadi saya harus mengatakan bahwa saya hadir ke sini bukan dalam rangka mengintervensi proses hukum atau mempengaruhi putusan pengadilan begitu. Karena kebetulan saya bertugas di Komisi 13 DPR RI yang membidangi masalah hukum dan HAM, dan ini merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan sebagai anggota DPR yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya dalam memastikan penegakan hukum, etika peradilan, perlindungan hak asasi manusia, serta tegaknya prinsip keadilan bagi setiap warga negara. Saya memandang bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan merupakan fondasi utama negara hukum. Karena itu setiap proses peradilan yang menjadi perhatian masyarakat harus dijalankan secara transparan, akuntabel, profesional, dan sesuai prinsip due process of law. Dalam perkara Nikita Mirzani terdapat sejumlah fakta yang patut diklarifikasi demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Nah, bukan untuk mengintervensi, Besti, melainkan karena tugas yang diemban sebagai wakil rakyat. Anyway, gak cuma kehadiran Rike dalam pengawalan di proses hukum Nikita, tapi absennya jaksa dalam sidang yang digelar pada Rabu 24 Juni 2026 juga jadi sorotan, Besti. Namun hal tersebut sepertinya gak terlalu mengganggu Nikita Mirzani. Melalui unggahan story Instagram
Instagramnya, Nikita diduga memberi reaksi slaynya Besti dengan menginfokan terkait jadwal sidang selanjutnya yang harus ditunda lantaran jaksa tak hadir pada sidang perdananya tersebut. Dan ia pun menampilkan foto super kecenya yang seraya ingin memperlihatkan I'm fine and still on fire. Apalagi ia pun terlihat mengunggah ulang video AI yang menggambarkan tentang dirinya dan jaksa bersama keyakinannya. Yang pertama ini ditunda karena perwakilan dari kejaksaan dipanggil secara patut, tidak mempunyai alasan yang jelas, tidak memberikan alasan apa ke pengadilan, tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas. Artinya persidangan ini sesuai dengan hukum acara harus ditunda ya, sekali. Nah, kemudian persidangan ini ditunda untuk di tanggal 1 Juli nanti untuk persidangan kedua dari permohonan PK karena sifatnya adalah sifat speedy trial. Pas permohonan PK ini harus mengedepankan percepatan dari sidang itu sendiri, sehingga kalau di minggu berikutnya pihak kejaksaan tidak hadir, maka akan dilanjutkan pada pemeriksaan dari perkara itu sendiri atau dari materi permohonan PK itu sendiri. Tidak akan lanjutkan tanpa gitu ya. Tidak Dari termohon PK ya, dalam hal ini jaksa. Untuk itu hakim memerintahkan kepada kami nanti pemohon untuk bisa datang lagi pada tanggal 1 Juli 2026 dihadiri oleh jaksa penuntut umum. Anda telah melanggar hukum dan merugikan publik. Perbuatan Anda tidak bisa dibenarkan. Saya tidak melakukan apa yang dituduhkan. Ini bukan kebenaran yang sebenarnya. Masih kuat? Kita lihat sampai kapan. Kasasnya sudah jelas kalah. Tertawailah sekarang. Kebenaran akan tetap muncul. Nah kan, tapi bukan sidang Nikita kalau sepi-sepi aja. Selain absennya jaksa terkait permohonan Nikita yang tak dikabulkan untuk hadir secara langsung di sidang berikutnya juga jadi sorotan Besti. Sementara menurut Usman kehadiran Nikita itu lantaran Niki ingin membuka secara langsung terkait perkaranya tersebut. Namun sayang permohonannya tetap ditolak hakim. Lalu bagaimana tanggapan tim kuasa hukum Nikita? Serta Rieke Diah Pitaloka yang juga menyoroti hakim, di mana hakim tersebut diduga merupakan hakim yang sama dalam perkara Ronald Tanur dan Dini Serang. Kehadiran dari prinsipal itu juga permintaan penuh dari bersangkutan, itu yang pertama. Yang kedua memang kami menyampaikan permohonan itu dikarenakan prinsipal sendiri ingin menyampaikan langsung apa yang menjadi keberatan dia juga ya, yang kemudian dalam persidangan ini juga insya Allah kami akan menghadirkan ahli juga untuk didengar keterangannya ya. Nah beliau pemohon prinsipal ini ingin mengeksplor secara langsung bagaimana mengupas bentuk kehilapan ini nanti akan dijelaskan ketika nanti kami akan menghadirkan ahli di persidangan ini. Jadi kami mohon dengan sangat pada Yang Mulia ya untuk bisa menghadirkan pemohon prinsipal langsung ke persidangan ini. Tanpa mengurangi rasa hormat kami mohon kepada Yang Mulia tetap untuk menghadirkan pemohon prinsipal. kami sudah musyawarahkan permintaan saudara meminta pada putusan. Ya, nanti bisa diwakili oleh saudara kalau mengajukan nanti pemeriksaan ahlinya silakan. Ya, kita lanjutkan ya. Publik juga mengetahui bahwa majelis
Kasasi Ronat Tanur dilaporkan ke Komisi Yudisial pada 20 November 2024 dan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan etik, dan Komisi Yudisial sudah menyampaikan bahwa harusnya ada sanksi etik terhadap majelis hakim yang diperiksa saat itu, begitu. Dan dalam perkara Nikita Mirzani, keluarga dan kuasa hukum juga mengajukan pengaduan ke Komisi Yudisial pada 14 Mei 2026. Indikasi kebal hukum ya terhadap hakim bersangkutan. Pengaduan tersebut merupakan hak konstitusional warga negara dan bagian dari mekanisme pengawasan yang sah. Karena itu, hari ini tanggal berapa? Hari Rabu 24 Juni 2026 di halaman PN Jakarta Selatan, di mana seharusnya diagendakan sidang perdana dari pengajuan PK dalam perkara Nikita Mirzani. Saya sebagai anggota Komisi 13 DPR RI merekomendasikan, pertama, mendukung Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan secara independen, objektif dan profesional terhadap laporan yang telah diterima serta menyampaikan perkembangan penanganannya sesuai kewenangan yang dimiliki. Kedua, mendukung Badan Pengawasan Mahkamah Agung melakukan evaluasi administrasi perkara, termasuk proses distribusi perkara, pemeriksaan perkara, dan penyampaian salinan putusan guna memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum berjalan dengan baik. Ketiga, kami mendukung Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan langkah hukum apabila di kemudian hari ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan suap, gratifikasi, pengondisian perkara, atau tindak pidana lain yang berkaitan dengan proses peradilan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Sekali lagi, pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran etik maupun tindak pidana oleh pihak manapun. Yang sedang diperjuangkan adalah kepastian bahwa setiap warga negara memperoleh proses hukum yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan bagi Dini Sera adalah keadilan bagi Nikita Mirzani, dan ini bukanlah dua hal yang bertentangan. Keduanya menuntut satu prinsip yang sama, penegakan hukum yang konsisten dan penegakan etika hakim yang tidak pandang bulu. Sebab ketika etika peradilan tidak diawasi secara sungguh-sungguh, yang terancam bukan hanya keadilan dalam satu perkara, melainkan kepercayaan rakyat terhadap hukum itu sendiri, dan pertaruhan apakah kemudian yang namanya putusan hakim itu akan direproduksi berulang justru tidak terindikasi tidak menegakkan keadilan. Allah akan membukakan jalan bagi perjuangan ini. Ya, kalau tidak tegak juga ini persoalan hal seperti ini dipertahankan, indikasi orang-orang seperti ini dipertahankan, kita sedang berjudi dengan nasib hukum yang mungkin suatu saat akan menimpa diri kita. Mohon perhatian juga dukungan kepada pimpinan komisi dan anggota Komisi 3 DPR RI, khususnya Ketua Pak Habibur Rahman, untuk membantu mengadvokasi dan menelusuri kembali hasil rekomendasi dari Komisi Yudisial terhadap pelaporan dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Siapa yang seharusnya kena sanksi etik dan bagaimana kemudian indikasinya bahwa seseorang yang harusnya terkena sanksi etik, silahkan dibuktikan pembuktian terbalik bisa kembali memimpin suatu putusan kasasi yang sangat kilat. Ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 tahun 2013 yang menegaskan bahwa terhadap pemohon PK prinsipal wajib hukumnya untuk dihadirkan di persidangan. Nanti itu di next ya, baik. Yang penting kita kawal. Aku terima kasih banget semuanya udah hadir di sini. Ya Besti, dari awal menyala, sekarang tetap keep on fire kasusnya. Kita doain aja, simak aja kelanjutannya. Nanti Ani juga bakal update deh buat kalian. Anyway, kalau dari kalian punya doa dan harapan apa untuk Nikita dan juga seterusnya? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya hanya di Kata Ani Besti.